Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wahyu Zahari dengan NIM Q1A1181132, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari. Pada kesempatan kali ini saya membuat video dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Di video kali ini saya akan memaparkan penjelasan dari jurnal dari Anissa et al. 2017 dengan judul Mutu Kimia dan Organoleptik Tape Hasil Fermentasi Umbi Talas Kimpul atau Xanthosoma sagitifolium dengan berbagai konsentrasi ragi. Langsung saja, yang pertama pendahuluan. Seperti yang diketahui bahwa tape merupakan makanan tradisional dari aneka bahan pangan yang mengandung karbohidrat. Biasanya tape dibuat dengan menggunakan olahan beras merah. Namun pada penelitian yang dibuat oleh Anissa et al. 2017, tape ini dibuat dengan menggunakan umbi talas kimpul. Proses pembuatan tape ini melalui proses fermentasi yang memerlukan ragi tape. Di dalam ragi tape mengandung beberapa mikroba seperti kapang, hamir, dan bakteri. Selanjutnya, mengapa yang digunakan itu umbi talas kimpul? Umbi talas kimpul itu merupakan umbi yang berasal dari varietas talas yang memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Tanaman umbi yang berasal dari varietas talas ini merupakan salah satu tanaman pangan sumber karbohidrat yang memiliki peranan penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Kemudian menurut tabel komposisi pangan Indonesia, bahwa kandungan karbohidrat yang berasal dari tanaman umbi talas kimpul itu adalah sebesar 32,4 gram per 100 gram. Tujuan dari penelitian jurnal ini untuk mengetahui mutu kimia dimulai dari total padatan terlarut, kemudian kadar alkohol dan nilai pH, serta organoleptik tape hasil fermentasi umbi talas kimpul yang diberi berbagai konsentrasi ragi. Selanjutnya, metode penelitian. Metode dari penelitian ini dimulai dari pembuatan umbi talas, kemudian analisis analitik. Analisis analitik ini menggunakan analisis of variance atau ANOVA, dan apabila signifikan dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan. Selanjutnya setelah itu dilakukan pengukuran total padatan terlarut. Pengukuran kadar total padatan terlarut dilakukan dengan menggunakan refraktometer. Refraktometer dikalibrasi terlebih dahulu dengan menggunakan Aquades dan dikeringkan dengan menggunakan tisu. Sebanyak 5 gram tape diperas dengan kain saring sehingga mendapat sari tapenya. Selanjutnya diteteskan pada permukaan prisma refraktometer, kemudian prisma ditutup dan dipastikan tidak ada gelembung udara. Pembacaan skala indeks bisa dilihat pada lubang pengamat refraktometer. Selanjutnya itu dilakukan pengujian kadar alkohol. Pengujian kadar alkohol itu dilakukan dengan menggunakan metode piknometer. Berdasarkan hasil hitung berat jenis alkohol yang diperoleh
dapat diketahui kadar alkohol yang terkandung dengan mengkonversinya menggunakan tabel konversi BJ alkohol. Selanjutnya dicari kadar alkohol dalam larutan sampel dengan cara memasukkan pada kurva standar menggunakan persamaan garis lurus dari kurva standar, yaitu Y sama dengan min 0,0016 X ditambah 0,9949. Selanjutnya itu dilakukan penentuan nilai pH. Penentuan nilai pH ini dilakukan dengan menggunakan pH meter. Cara menggunakan pH meter yang pertama adalah pH meter harus distandarisasi dengan larutan buffer standar, yaitu pH 4 dan pH 7. Elektroda pada pH meter dicelupkan dalam larutan buffer, dibilas dengan air dan dikeringkan. Selanjutnya itu dilakukan uji organoleptik. Uji organoleptik menggunakan cara kerja uji scoring, di mana 25 panelis diminta memberikan skor sesuai dengan kesan yang diperoleh dari kriteria yang diberikan dalam form kuesioner dengan skala 1 sampai 4. Panelis diminta untuk menguji dengan kriteria rasa manis, rasa asam, tekstur, dan kesukaan. Selanjutnya kita akan melihat hasil. Tetapi sebelum berpindah pada slide hasil, saya akan memaparkan terlebih dahulu pembuatan tape umbi talas. Pembuatan tape ini dimulai dengan mencuci bersih bahan utama umbi talas kimpul. Kemudian umbi talas itu direbus selama 30 menit. Setelah direbus, kulit umbi talas dikupas hingga bersih dan dipotong dengan bentuk balok berukuran 10 x 3 x 2 cm. Lalu setelah itu umbi talas kimpul itu ditimbang sebanyak 100 gram untuk setiap percobaan. Kemudian setelah suhu umbi kimpul sama dengan suhu kamar, selanjutnya ditaburi dengan ragi dengan konsentrasi ragi sesuai perlakuan. Yaitu di sini ada 4 perlakuan dengan konsentrasi 0,25%, 0,5%, 0,75%, dan 0,1%. Selanjutnya umbi talas kimpul yang telah diberi ragi itu dibungkus dengan daun pisang dan disimpan dalam besek pada suhu ruang selama 2 hari atau 48 jam agar fermentasi itu berjalan sempurna. Baik, selanjutnya kita akan melihat hasil yang diperoleh. Yang pertama itu ada tabel 1 yang memuat hasil kadar alkohol, total padatan terlarut, dan nilai pH tape umbi talas kimpul dengan berbagai konsentrasi ragi. Di sini ada 4 perlakuan. T1 itu dengan konsentrasi ragi 0,25%, kemudian T2 konsentrasi 0,5%, T3 konsentrasi 0,75%, dan T4 konsentrasi 1%. Yang pertama kita akan melihat hasil dari total padatan terlarut. Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa konsentrasi ragi yang semakin meningkat menghasilkan total padatan terlarut yang semakin menurun. Hal ini dikarenakan dengan banyaknya jumlah inokulum yang ditambahkan dalam pembuatan tape umbi talas kimpul, menyebabkan banyaknya kandungan pati yang dibongkar oleh enzim amilase menjadi dekstrin, menjadi maltosa, dan menjadi gula. Selanjutnya gula cepat diubah oleh khamir menjadi alkohol, asam, dan CO2.
Ada tape umbi talas kimpul yang difermentasi dengan berbagai konsentrasi ragi selama 48 jam, menghasilkan total padatan terlarut terendah itu ada pada perlakuan T4 konsentrasi ragi 1%, di mana total padatan terlarut yang dihasilkan itu sebesar 11,6 derajat Brix. Dan total padatan terlarut tertinggi itu ada pada perlakuan T1 dengan konsentrasi 0,25%, didapatkan total padatan terlarut sebesar 20,2 derajat Brix. Komponen total padatan terlarut dalam tape kimpul diduga oleh dekstrin, maltosa, dan glukosa, yang mana ketiganya itu dapat larut dalam air. Hal ini sesuai dengan pendapat Hutagalung 2004 bahwa dekstrin adalah zat antara hasil pemecahan amilum yang mana molekulnya lebih sederhana dan lebih mudah larut dalam air. Kemudian maltosa terdiri dari dua molekul glukosa yang lebih mudah dicerna, dan glukosa merupakan gula sederhana yang larut dalam air serta rasanya manis. Selanjutnya kita akan melihat kadar alkohol. Tabel 1 menunjukkan peningkatan konsentrasi ragi tape adalah berbanding lurus dengan meningkatnya kadar alkohol tape umbi talas kimpul. Semakin tinggi konsentrasi ragi yang ditambahkan pada pembuatan tape umbi talas kimpul, berarti semakin banyak inokulum yang bekerja dalam proses fermentasi menyebabkan gula cepat diubah menjadi alkohol. Hal ini sependapat dengan Santi 2008 bahwa penambahan inokulum berpengaruh terhadap hasil alkohol. Dengan bertambahnya inokulum, maka kerja khamir Saccharomyces cerevisiae itu makin cepat untuk mengubah gula menjadi alkohol sehingga menghasilkan kadar alkohol yang tinggi. Tape hasil fermentasi umbi talas kimpul dengan berbagai konsentrasi ragi yang difermentasi selama 48 jam itu menghasilkan kadar alkohol terendah itu ada pada perlakuan T1 dengan konsentrasi ragi 0,25%, itu menghasilkan kadar alkohol sebesar 8,85%, dan kadar alkohol tertinggi itu diperoleh pada perlakuan T4 konsentrasi ragi 1%, dengan kadar alkohol sebesar 11,56%. Selanjutnya, perbedaan kadar alkohol tape umbi talas kimpul dengan tape lainnya itu disebabkan perbedaan kandungan karbohidrat yang dimiliki pada masing-masing bahan. Selanjutnya kita akan melihat nilai pH. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa konsentrasi ragi yang semakin meningkat itu menghasilkan nilai pH yang semakin menurun, menyebabkan kondisi semakin asam. Banyaknya inokulum yang ditambahkan itu menghasilkan semakin besarnya khamir memproduksi alkohol, sehingga semakin banyak hasil metabolit berupa asam-asam organik. Hal ini sesuai dengan pendapat Santosa 2010 bahwa semakin tinggi konsentrasi ragi digunakan, kadar asam tape semakin meningkat dikarenakan kemampuan ragi untuk menguraikan gula menjadi alkohol lebih besar, sehingga reaksi pemecahan alkohol menjadi asam oleh bakteri pembentuk asam itu semakin besar dan menurunkan nilai pH. Nilai pH pada tape umbi talas kimpul yang difermentasi selama 48 jam didapatkan nilai pH tertinggi itu terdapat pada perlakuan T1 dengan konsentrasi ragi 0,25%, mendapatkan nilai pH sebesar 4,85, dan nilai pH terendah pada konsentrasi
ragi 1% itu pada perlakuan T4 menghasilkan pH sebesar 4,50. Nilai pH pada tape umbi talas kimpul ini tidak berbeda jauh dibanding dengan tape-tape pada umumnya. Kemudian kita akan melihat hasil pada tabel 2, yaitu hasil organoleptik tape umbi talas kimpul dengan berbagai konsentrasi ragi. Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa organoleptik, rasa manis, tekstur, dan kesukaan pada tape umbi talas itu dengan berbagai konsentrasi ragi diketahui tidak adanya perbedaan akibat perlakuan. Sedangkan untuk hasil organoleptik rasa asam pada tape hasil fermentasi umbi talas kimpul dengan berbagai konsentrasi ragi itu diperoleh masing-masing sebesar 2,6, skor agak asam 2,7, 3,1, dan skor 2,6. Semakin besar konsentrasi ragi tape umbi talas kimpul yang digunakan, maka semakin besar nilai organoleptik rasa asam yang dihasilkan. Rasa asam yang dihasilkan disebabkan dari hasil metabolit penguraian pati menjadi alkohol, asam, dan CO2. Hal ini sesuai dengan pendapat Owens 2015 bahwa selain dari produksi glukosa, asam laktat, dan etanol yang memberikan rasa tape yang manis, asam, sedikit aroma alkohol, terdapat mikroba yang digunakan dalam fermentasi juga menghasilkan produk metabolit lain yang berperan dalam rasa dan aroma tape, seperti etil asetat yang dihasilkan pada tape memberikan aroma khas yang kuat. Perbedaan rasa asam yang dihasilkan oleh panelis pada perlakuan tape umbi talas kimpul dengan berbagai konsentrasi ragi dikarenakan ketajaman pengecapan yang dimiliki masing-masing orang itu berbeda-beda. Selanjutnya dari hasil yang telah dipaparkan itu dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, semakin besar konsentrasi ragi yang digunakan maka semakin menurun total padatan terlarut, semakin tinggi kadar alkohol, dan semakin rendah nilai pH. Pada pembuatan tape umbi talas kimpul, sebaiknya konsentrasi ragi yang digunakan adalah kurang dari 0,25% karena kadar alkohol yang dihasilkan sampai konsentrasi ragi 0,25% itu paling rendah. Demikian pemaparan jurnal. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang mendengar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.